Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu kedua bulan Juni tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Juni 2025, di mana pada hari ini kita merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Adapun warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan ayat 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5 sampai dengan 7. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini khususnya untuk ayat 28 sampai dengan 30 dapat kita baca pula dalam Injil Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50, Injil Markus 15 ayat 33 sampai dengan 37, dan Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 46. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, tanggal 29 Mei 2023, tanggal 6 Juni 2022, tanggal 24 Mei 2021, dan tanggal 10 Juni 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara murid prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Menurut penulis ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perayaan tersebut pada hari ini. Antara lain, pertama,
Belajar tentang penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Bapa semata yang bisa kita teladani dari sikap-sikap Bunda Maria selama ini. Sepanjang hidupnya, Bunda Maria tidak pernah mengeluh. Bahkan saat Bunda Maria melihat langsung dan setia mengiringi perjalanan salib penderitaan putra tunggalnya, hingga wafat di kayu salib dan dimakamkan pun tidak menggoyahkan hati Bunda Maria. Apalagi sampai mengurungkan niatnya dalam berserah diri kepada kehendak Allah Bapa semata. Kedua, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34, diceritakan bagaimana Yesus Kristus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya, dan begitu juga sebaliknya saat ia tergantung di kayu salib. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Pernyataan Yesus Kristus tersebut menjadikan surga terkesan dalam perspektif manusia sebagai perkumpulan keluarga yang penuh dan di dalam cinta kasih, di mana Allah Bapa hadir sebagai sosok ayah, para orang kudus sebagai saudara-saudari kita, dan Bunda Maria sebagai ibu. Yang ketiga, Bunda Maria adalah tokoh yang telah menerima Roh Kudus sejak saat dirinya mengandung Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 1 ayat 35. Mengandung lalu melahirkan Yesus Kristus bisa juga berarti mengandung lalu melahirkan gereja, serta para murid Yesus Kristus adalah gerejanya. Di saat tergantung di kayu salib, Yesus Kristus menyerahkan para muridnya kepada Bunda Maria. Yang keempat, bahkan dalam banyak literatur gereja, Bunda Maria adalah musuh sejati para iblis yang dilambangkan dengan ular yang diinjak di bawah kakinya. Sehingga Bunda Maria bersama dengan Yesus Kristus mengalahkan serta meremukkan iblis dan membawa kehidupan baru. Tidak ada wanita dan ibu lainnya yang dapat menggantikan peran Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Sehingga sudah sepantasnya lah bila kita menyayangi Bunda Maria, Sang Bunda Gereja. Sahabat Kuntum yang terkasih, penulis punya keyakinan bahwa seandainya saja kita semua mau berlatih secara tekun dan tidak mudah menyerah, apalagi mudah putus asa, berkehendak kuat, dan percaya secara penuh, utuh, dan tulus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus seperti yang telah diperlihatkan oleh Bunda Maria, maka penyerahan diri secara total tersebut akan memampukan kita untuk melewati semua masalah apapun dalam hidup dan kehidupan kita pada hari ini, esok, dengan tegar, baik, dan benar. Perlu kita ingat dan yakini bersama bahwa Allah Bapa tidak akan pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.